Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Semparu. Tidak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang perilaku terpuji yang terdiri dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta empati terhadap sesama. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dengan benar. Tahukah kalian, akhlak terpuji merupakan salah satu ajaran Islam yang sudah seharusnya diamalkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW pun mengamalkan akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Baiklah, kita masuk yang pertama. Kita akan membahas tentang hormat kepada orang tua. Pengertian hormat kepada orang tua dapat diartikan sebagai sebuah sikap atau perbuatan yang menandakan rasa menghargai, takzim, hikmat dan sopan terhadap orang tua. Perlu juga dipahami bahwa sikap hormat terhadap kedua orang tua itu termasuk salah satu bentuk ketaatan atau kepatuhan terhadap orang tua, dan sikap patuh terhadap orang tua merupakan salah satu bentuk hormat terhadap orang tua. Adapun dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua itu ada di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz aghasna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik yang dimaksud itu meliputi banyak hal. Untuk selanjutnya nanti ada jasa-jasa orang tua kepada anak. Jasa orang tua kepada anak itu sangat banyak. Di antaranya, yang pertama, ibu mengandung dan melahirkan. Kemudian yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara sampai dewasa. Yang keempat, ayah dan ibu bekerja. Yang kelima, ayah dan ibu memberi pendidikan. Dan yang terakhir, memberi dengan ikhlas.
Setelah mengetahui jasa-jasa orang tua kepada anak, kita dilanjutkan dengan bagaimana contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Jika orang tua itu masih hidup, yang pertama adalah memperlakukan keduanya dengan sopan. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Dan yang kelima, menuruti perintahnya. Dan apabila orang tua itu sudah meninggal, cara untuk menghormatinya yang pertama adalah mendoakannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung silaturahmi yang telah dibina selama mereka itu masih hidup. Dan yang terakhir adalah menjaga nama baik keduanya. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu hormat kepada guru. Guru di sini dapat diartikan adalah orang tua di sekolah atau orang yang pekerjaannya mengajar, yaitu memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Adapun pengertian hormat kepada guru itu adalah sikap atau perbuatan yang menandakan rasa menghargai, ta'zim, hikmat dan sopan terhadap guru. Adapun dalil tentang hormat kepada guru itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu difirmankan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Setelah kita mengetahui dalil tentang hormat kepada guru, kita melanjutkan bagaimana contoh hormat dan patuh kepada guru. Di antaranya, yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai guru di luar atau di dalam kelas. Yang keempat, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Yang kelima, melaksanakan nasihat yang diberikan. Yang keenam, tidak patuh apabila diperintahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah dua pembahasan tentang hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu empati terhadap sesama. Empati dapat diartikan adalah sebuah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan yang sama dengan orang lain. Jadi empati dapat juga diartikan rasa kasihan atau rasa iba. Dalil tentang empati difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surah An-Nisa ayat 8. Setelah dalil tentang empati, untuk selanjutnya adalah cara menumbuhkan sikap empati. Adapun cara-cara untuk menumbuhkan sikap empati itu, yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan menjadi orang lain. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri.
keempat membahagiakan orang lain, dan yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketiga penjelasan materi tersebut, jika ada siswa-siswi yang ingin bertanya, dipersilahkan bertanya di sesi berikutnya. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan tentang materi hormat kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup sesi pertama ini, marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.